Ya, halo pemirsa, penerapan adaptasi kebiasaan baru, gerakan pakai masker kembali digencarkan oleh pemerintah melalui Satuan Gugus Tugas Satgas COVID-19. Masyarakat diingatkan kembali akan pentingnya penggunaan masker untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Lalu bagaimana membuat masker tetap aman dan nyaman digunakan setiap hari, dan bagaimana membuat anak-anak ini juga nyaman menggunakan masker? Saya Herjunur Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait kebiasaan baru pakai masker, dan sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ya, informasi pertama terkait 7 pejabat di lingkungan Pemprov DKI terpapar COVID-19. Sekda Provinsi DKI Jakarta Saifullah mengatakan hasil positif didapat setelah dilakukan swab test di lingkungan Pemprov DKI. Ya, sejumlah pejabat yang dinyatakan positif COVID-19 di lingkungan Pemprov DKI masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG, sehingga diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan pegawai. Sementara itu, PSBB transisi di DKI Jakarta kembali diperpanjang oleh Pemprov untuk 14 hari ke depan. Terhitung mulai hari ini, PSBB transisi berlaku hingga 10 September mendatang. Anies memastikan protokol kesehatan dijalankan lebih ketat, tidak keluar rumah bila tidak diperlukan, dan seluruh tempat beroperasi dalam setengah kapasitas, dan biasakan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak 1 hingga 2 meter, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, istri Wali Kota Depok, Eli Farida, saat ini tengah menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Depok setelah hasil swab dinyatakan positif COVID-19. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, langsung melakukan tracing kepada keluarga termasuk Wali Kota Depok Muhammad Idris serta anak dan cucunya. Kuat dugaan Eli Farida terpapar COVID-19 usai melakukan kegiatan sebagai Ketua PKK Kota Depok dan berinteraksi dengan salah satu ASN di Kecamatan Sukmajaya yang juga diketahui positif COVID-19. Sejauh ini menurut data gugus tugas diketahui ada sekitar 5 ASN yang positif COVID-19, diantaranya ASN dari Dinas PUPR, ASN dari DPAPMK, ASN dari Dinas Pendidikan, dan ASN dari Kecamatan Sukmajaya. Seluruhnya saat ini menjalani isolasi mandiri dan melakukan pekerjaan dari rumah. Kantor Kecamatan Sukmajaya saat ini tutup dan dibuka kembali pada tanggal 2 September. Ya, tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyegel 2 perusahaan di kawasan KIIC Karawang. Penyegelan dilakukan akibat adanya kasus pegawai terpapar COVID-19 dan pelanggaran protokol kesehatan oleh perusahaan. Rombongan tim gabungan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Karawang melakukan sidak ke sejumlah perusahaan di Karawang. Dalam sidak di 2 perusahaan yaitu PT DNP dan PTEN, tim gugus tugas menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Karena adanya pelanggaran, petugas langsung melakukan penyegelan terhadap kedua perusahaan tersebut dan tidak diizinkan beroperasi selama 14 hari. Tim gugus tugas menemukan adanya klaster penyebaran di PT DNP setelah 34 pekerjanya terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan terhadap PTOM, penyegelan dilakukan karena perusahaan lalai terhadap protokol kesehatan di lingkungan perusahaan. Ya, sementara itu Gubernur Ridwan Kamil jalani vaksinasi pertama hari ini bersama Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Sufahriadi, Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi, dan Kepala Kejati Jabar Ade Aksa. Ridwan Kamil akan disuntik vaksin dosis pertama. Ya, uji klinis vaksin COVID-19 kepada relawan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam 3 Siliwangi, Kajari Jabar dilakukan hari ini. Sebelumnya RK dan jajaran pejabat daerah ini telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin.
Selain RK, ada 25 orang relawan uji klinis yang akan divaksinasi di Puskesmas Garuda. Uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Cina ini mulai diuji kliniskan sejak awal Agustus 2020 pada relawan sebanyak 1.600 orang. Ya, razia masker oleh Satpol PP DKI Jakarta diprotes pengendara motor yang berdalih telah mengenakan masker. Dan untuk menekan penyebaran virus corona, petugas juga menjatuhkan sanksi bagi warga yang memakai masker namun tidak mengenakannya dengan benar. Protes lantaran petugas Satpol PP Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat meminta untuk memakai masker dengan benar. Pengendara ini mengenakan masker namun tidak dengan cara yang benar, yaitu menutup hidung dan mulut. Petugas mendata pengendara motor dan diberikan sanksi sesuai Pergub nomor 79 tahun 2020. Sebagian pelanggar ini memilih jalan sanksi sosial menyapu jalan, sementara 2 pelanggar lain memilih membayar sanksi administrasi dan para pelanggar rata-rata mengaku lupa membawa masker. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, tim gabungan kepolisian pemerintah kota Medan serta dinas perhubungan menangkap puluhan orang yang kedapatan tidak menggunakan masker di tempat umum. Tim gabungan sebelumnya telah melakukan sosialisasi tentang kawasan wajib masker. Warga yang melanggar dilakukan penahanan kartu identitas untuk kemudian ditindak lebih lanjut. Aparat gencar melakukan operasi kedisiplinan di sekitar lapangan Merdeka dan kawasan lain yang ramai aktivitas warga. Ya, perbincangan terkait kebiasaan baru pakai masker akan kami hadirkan di segmen kedua Indonesia Bicara bersama Dr. Reisa Broto Asmoro. Saya Herjuno Syaputra, tetap bersama kami.